Keunikannya adalah kalau misalnya kita lihat dalam produk reksadana yang mungkin belum mengusung kriteria penilaian ESG, jadi uh, dalam pemilihan saham ataupun obligasi dan juga instrumen keuangan yang kami akan memperhatikan tiga unsur penilaian. Antara lain tiga unsur penilaian itu adalah masalah environmental atau lingkungan hidup, kemudian yang kedua adalah masalah sosial, dan ketiga adalah governance atau tata kelola. Jadi kalau mengenai masalah environmental tersebut, uh, itu yang diperhatikan antara lain adalah mengenai masalah transisi energi atau energy transitions dan juga environmental stability. Kenapa perlu ada yang namanya energy transition? Karena perlu diingat bahwa selama ini kan kita kalau berkendaraan itu kan selalu menggunakan kendaraan yang menghasilkan karbon, emisi karbon. Makanya penting buat kami itu melihat bahwa perusahaan-perusahaan di mana kami berinvestasi apakah sudah mulai memikirkan transisi energi dari penggunaan energi yang berdasarkan fossil fuel yang menghasilkan jejak karbon ke menuju ke energi yang jauh lebih ramah lingkungan atau sering disebut sebagai green energy. Karena itu akan berdampak terhadap stabilitas dari lingkungan hidup kita. Seperti kita ketahui bersama, emisi karbon itu akan menimbulkan efek rumah kaca yang menyebabkan panas bumi itu meningkat atau suhu bumi itu meningkat di tempat di mana kita tinggal. Dan peningkatan suhu bumi itu akan berpengaruh terhadap perubahan cuaca. Jadi perubahan cuaca ekstrim yang kita alami selama beberapa tahun terakhir ini itu adalah dampak dari efek rumah kaca akibat emisi karbon tersebut. Makanya ada poin kedua mengenai masalah stabilitas lingkungan itu ada kaitannya dengan masalah jejak karbon atau kita melihat transisi energi yang ada di perusahaan yang kita pilih itu bagaimana. Karena transisi energi itu akan sangat berpengaruh terhadap perubahan iklim. Kemudian selanjutnya kalau misalnya perubahan iklim itu terjadi, itu kan dampaknya bisa ke masalah sosial mengenai kehidupan kita dan juga ke masalah ekonomi. Oleh sebab itu kenapa kita sangat memperhatikan bahwa selain daripada masalah energi transition atau transisi energi ke energi yang lebih ramah lingkungan, kemudian ke masalah stabilitas lingkungan, kami juga sangat melihat bahwa dampak sosial ini itu bisa ditanggulangi kalau kita memperhatikan mengenai masalah kesetaraan dan juga pertumbuhan yang inklusif. Jadi kita harus bisa memperhatikan perusahaan-perusahaan mana yang sangat memperhatikan masalah sosial tersebut. Bahwa dalam mereka berusaha, mereka memperhatikan masalah kesetaraan. Sebagai contoh adalah mereka sangat memperhatikan bagaimana mereka memberikan perlakuan dan perlindungan terhadap karyawannya. Kemudian dalam hal manajemen, mereka juga memperhatikan mengenai masalah kesetaraan gender. Dalam arti kata mereka memperhatikan bahwa di manajemen itu setidak-tidaknya ada komposisi yang berimbang antara pria dengan perempuan untuk bisa berkesempatan bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian kalau dari sisi pertumbuhan yang inklusif, bahwa dalam melakukan kegiatan yang mereka juga sangat memperhatikan mengenai masalah corporate social responsibility. Jadi kalau mereka berusaha, mereka tidak hanya memikirkan mengenai masalah keuntungan perusahaan semata, tapi mereka juga harus mereka harus memikirkan juga bahwa dalam mereka melakukan usaha itu melakukan bisnis aktivitas bisnis yang mereka juga bisa memikirkan bahwa setiap usaha yang dilakukan itu juga memberikan dampak yang positif dari sisi keuangan dan juga dari sisi sosial untuk masyarakat sekitar selain daripada para konsumennya. Jadi itu adalah sebenarnya masalah inclusivity yang juga diperhatikan dalam penilaian ESG tersebut. Jadi penilaian-penilaian itu yang nantinya akan kami terapkan dalam kami memilih emiten-emiten yang bisa kami investasikan di dalam portfolio reksadana.
Selain itu juga kami memperhatikan mengenai masalah jejak karbon atau emisi karbon ya, atau sering disebut sebagai carbon footprint. Jadi itu adalah salah satu poin atau bagian dari transisi energi tersebut. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang belum yang katakanlah pada saat ini memiliki dalam melakukan aktivitas bisnisnya itu emisi karbonnya masih tinggi, itu tentunya kami tidak bisa melakukan investasi di perusahaan tersebut. Tapi perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan inisiatif untuk melakukan transisi energi atau melakukan perubahan penggunaan energi dari yang tadinya memberikan menggunakan energi yang menimbulkan emisi karbon yang tinggi ke energi yang lebih ramah lingkungan, itu akan kami pilih untuk bisa masuk di dalam portfolio reksadana yang berbasiskan ESG. Jadi secara garis besar itu yang kami lakukan dan keunikan dari reksadana yang berbasis ESG ini. Dan tentunya juga untuk para pemodal di Indonesia, kami harus transparan untuk reksadana yang berbasis ESG ini. Jadi dalam setiap bulan kami memberikan laporan mengenai kinerja investasi, kami juga akan mencantumkan berapa besar skor ESG atau ESG scoring dari portfolio yang mereka investasikan, dan juga berapa besar carbon footprint atau jejak rekam karbon di reksadana di mana mereka melakukan investasi. Ada istilah patokan yang harus kami capai atau KPI-nya atau Key Performance Indicator yang harus kami capai dari scoring tersebut, yaitu ESG score dan carbon footprint. Khusus untuk reksadana berbasiskan ESG, jadi ESG score atau skor ESG-nya harus lebih tinggi dibandingkan dengan tolak ukur yang kami tetapkan, dan carbon footprint-nya atau jejak rekam karbonnya itu harus lebih rendah dibandingkan dengan carbon footprint dari tolak ukurnya. Jadi itu keunikan dari reksadana yang berbasiskan ESG yang dikelola oleh BNP Paribas Asset Management pada saat ini. Yeah.